Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kini kami menundukkan diri di hadapan-Mu, dan kami percaya hanya melalui pertolongan-Mu sajalah, melalui kuasa Roh Kudus, maka setiap firman, setiap perkataan-Mu yang tertuang di dalam firman Allah, di dalam Alkitab yang kami baca ini, akan menjadi jelas dan membuat kami mengerti dan mendorong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami yang bersandar penuh hanya kepada kuasa kasih-Mu. Di dalam Kristus, Sang Juru Selamat, kami serahkan diri kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya pasal 45 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar kemuliaannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu.
Bacaan kedua diambil dari surat 1 Tesalonika, pasal pertama, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian dari Injil, yaitu menurut Matius 22 ayat 15 sampai yang ke-22. Akan saya bacakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Yang berbahagia dan diberkati adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk kembali ke ribuan tahun yang lalu. Ketika Yesus berada di dalam satu konteks yang menarik menurut saya, ketika kita berusaha menjiwai apa yang sedang terjadi di sana, agar kita bersama-sama lebih memahami apa motif-motif yang ada dan sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga membuat mereka-mereka yang mencoba menjatuhkan Yesus justru menjadi terheran-heran dengan Yesus. Kita mengetahui bahwa dalam konteks ketika Yesus ada di sana, maka tentu orang-orang kebanyakan di sana adalah orang-orang Israel. Bisa dikatakan orang Yahudi juga yang dimaksud. Nah, kalau kita menelisik ke perjanjian lama, maka di beberapa kitab seperti di Nehemia 10 ayat 32 sampai 33 dan seterusnya, di sana sebetulnya pola mereka untuk memberikan ini arahnya ternyata masih bisa tercampur. Ya. Artinya bahwa mereka memberikan kepada pihak yang berkuasa saat itu, yang mana di sana tentu ada pemerintah, dalam hal ini raja, dan juga ada yang dimaksud dengan bisa juga kepada bait suci atau Allah. Nah, di sana ada situasi bahwa masyarakat Yahudi mengenal yang disebut dengan uang tebusan atau uang pendamaian yang berbentuk pajak, yang besarannya adalah setengah sikal. Ya. Bahkan di kitab yang saya kutip tadi, maka di sana juga dikatakan sepertiga sikal itu diberikan setiap tahun di rumah Allah. Tujuannya apa? Tentu ini untuk mensupport pelayanan di bait suci. Nah, menarik. Dan kata kunci yang muncul di dalam perjanjian lama ini yang menurut saya perlu kita cermati. Karena di sana ada setidaknya dua kata. Yang pertama adalah mereka mempersembahkan itu semua dengan sukarela, dan kemudian di bagian lain mereka bukan hanya rela tetapi mereka memberikannya dengan penuh sukacita. Ini tercatat bahkan di zaman yang berat, di zaman hakim-hakim pada kisah Gideon di Hakim-hakim 8 ayat 24. Jadi kalau kita perhatikan situasi mereka, terkadang perang ini bisa mempengaruhi. Zaman itu dikala perang itu membawa kemenangan, tentu dengan sendirinya maka pola mereka dalam mempersembahkan secara finansial, secara materi akan jauh lebih baik. Tetapi lepas dari itu semua, yang menonjol dari perjanjian lama bukan dihitung dari materialnya, tetapi dari suasana gegap gempita mereka yang begitu semangat gitu ya, bahwa memberikan kepada Allah dengan motif, dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Nah, lalu coba kita membawa ini ke dalam konteks di mana masyarakat Yahudi yang sudah berada di dalam kekuasaan Roma, dan bukan hanya itu, juga di bawah kekuasaan Tetrah, yaitu keturunan dari Herodes, raja mereka sendiri. Nah, dalam situasi inilah maka terjadi hal-hal yang berbeda. Kalau sebelumnya di dalam perjanjian lama, di sana dipakai beberapa perbendaharaan kata dan membedakan antara mana yang persembahan atau mekeh gitu ya, dan mana yang midah, dia seperti upeti gitu ya. Nah, tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, menarik apa yang kita baca bersama-sama tadi di dalam Matius 22. Nah, saudaraku, suasana saat itu, kalau kita membayangkan Yesus yang memulai dengan satu rangkaian, saya tertarik untuk membahas ini tidak hanya di bagian yang kita baca, tetapi bahwa
Injil itu kan sebuah rangkaian narasi, ya. Dan diawali dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, justru ketika kita merangkai ini dengan alur narasi itu, maka akan menjadi lebih jelas. Rupanya apa yang terjadi di sana? Beberapa catatan yang sudah saya pelajari sebelumnya tentu. Ini ditemukan mereka dalam kondisi yang berat. Mengapa? Karena umumnya mereka itu adalah petani. Petani dalam hal ini kebanyakan sumbernya adalah dari Danau Galilea. Pertanian di perairan. Dan itu semua sudah dalam situasi yang tidak kondusif di pihak mereka. Jadi semuanya lebih menguntungkan dua belah pihak, terutama yaitu raja mereka dan terutama lagi adalah kerajaan Romawi. Romawi punya kepentingan bukan hanya ekonomi, tetapi tentang kestabilan. Jadi situasi yang aman, stabil, enak, gitu ya, damai, itu yang menjadi keutamaan. Sehingga sempat ada satu situasi di Yerusalem di mana justru dibebaskan dari pajak, gitu ya. Mengapa? Karena saat itu ada konsentrasi tentang keagamaan Yahudi yang sedang diajukan oleh situasi para pemimpin di sana. Nah, jadi kondisi ketertekanan mereka itu sungguh nyata secara ekonomi. Ekonomi bukan hanya tentang finansial, tetapi dari semua sisi, ya, akses mereka, pendidikan dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan kesulitan mereka. Satu, mereka mau tidak mau tunduk terhadap Romawi. Dua, mereka tidak bisa melawan rajanya. Dan tiga, mereka masih harus berhadapan dengan orang-orang yang ada, para pemimpin yang ada di Bait Suci yang korup, ya, yang gila akan kekuasaan, bahkan serakah juga, gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian Yesus mengangkat sebuah perumpamaan. Memang rupanya Yesus sengaja untuk memperdalam motif, untuk agar setiap orang yang ada di sana yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk Allah, gitu ya, melalui baik itu tradisi maupun kebiasaan mereka yang sudah mereka jalani bertahun-tahun, itu untuk semakin memahami bagaimana bersikap di tengah situasi yang tidak enak tadi. Nah, maka mereka memulai untuk dibawa oleh Yesus ke dalam perumpamaan yang menunjukkan intinya begini. Kan di sana ada yang tidak hadir, jadi sudah diajak enggak datang, gitu ya. Tapi kemudian ada yang datang, gitu ya, tapi tidak betul-betul datang. Jadi hadir namun tidak benar-benar hadir. Dan kemudian terhadap yang tidak pernah sesungguhnya dia hadir di situ, maka di sana dikatakan, maka ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, di situ maka kehadiran anak manusia dalam perjamuan itu, anak si penggelar perjamuan, gitu ya, menggambarkan kehadiran Yesus saat itu. Dan ini rupanya sindiran yang begitu tajam, sehingga seberapa tajam ini membuat akhirnya sebetulnya ini kelompok-kelompok ini tadinya tidak pernah bekerja sama. Mereka tidak pernah bahkan berpikir untuk bersinergi, kong kali kong, atau bahkan berkolaborasi. Tidak. Kaum elit yang ada di Bait Suci itu jelas-jelas tidak sepakat dengan kaum Herodian tadinya. Herodian adalah pengikut kentalnya Herodes, gitu ya. Tapi yang menarik
ketika kelompok Yesus ini muncul, maka mereka tiba-tiba menyatu hanya dengan motif ingin menjerat Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika sindiran Yesus ini masuk kepada mereka, bahwa apakah kita selalu hadir bersama firman, bersama Taurat saat itu, betul-betul jiwa dari Taurat itu ditangkap dan seterusnya, dan ternyata tidak, gitu ya, karena sudah jatuh pada kepentingan kelompok dan pribadi, maka mereka marah. Di saat itulah pola pikir mereka lah sebetulnya yang dipertanyakan kepada Yesus dengan tujuan untuk menjerat. Padahal Yesus tidak berpikir seperti mereka. Mereka bertanya, kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, suruh milih nih ya. Kalau persembahan pemberian kepada Allah tidak perlu dibahas. Tetapi apakah boleh mensupport pemerintah yang korup, pemerintah yang menjajah, yang menekan dan menindas bangsa itu? Itu pertanyaan sentral mereka. Nah, yang menarik adalah justru jawaban dan reaksi Yesus. Ya. Satu, Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpan dinar-dinar itu. Tentu masyarakat yang paling miskin. Mereka tidak menyediakan itu, mereka tidak punya itu, gitu ya. Tetapi justru Yesus tahu bahwa inilah kaum elit dalam tanda kutip yang mempunyainya. Kemudian dikeluarkanlah. Dan kalau kita menyitir atau menggarisbawahi apa yang dikatakan Yesus di ayat 21, sebetulnya kata berikan di sana itu adalah, lebih tepatnya adalah kembalikan. Nah, yang menarik adalah mereka menjadi heran. Tadinya mereka berpikir mereka berhasil menjebak Yesus pada dua titik, tersudut. Kalau dia membela Kaisar atau Romawi, maka Yesus akan dibenci oleh masyarakat. Ya, apalagi kaum yang dalam tanda kutip tertindas saat itu. Kalau Yesus memilih hanya bait Allah, maka Yesus harus berhadapan dengan tentara Romawi. Yesus tidak terpancing sama sekali. Karena kita tahu bagaimana konsistensi pengajaran Yesus yang bahkan kasihilah musuhmu. Bagi Yesus, tindakan kasih yang nyata adalah kalau kita berada dalam situasi seperti itu, dan itu juga membangun untuk hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, dan itu sebetulnya semua tindakan kita tidak bisa diukur secara material. Ya. Pemberian kita atau pengembalian kita itu adalah sesuatu yang besar atau kecil, itu tidak bisa diukur dengan materi. Maka sebetulnya apa yang dijawab oleh Yesus ini mendarat pada satu hal yang sangat luar biasa. Kalau saya bawa dalam bahasa hari ini, Allah itu menanti hatimu. Jika untuk pemerintahan yang di dalam tafsirnya itu disetarakan dengan pemungut cukai saat itu loh ya. Jadi daya ganggu kehadiran Romawi, daya tekan itu setara dengan kehadiran para pemungut cukai. Kalau terhadap pemungut cukai pun Yesus mengatakan kasihanlah mereka, bahkan merangkul mereka, maka tindakan memberikan koin kaisar adalah bentuk yang sama. Dan itu merupakan cerminan ketika kita mengatakan berikan kepada Allah. Ketika kita memberikan kepada Allah, bahwa semua tindakan kita kepada siapapun, bahkan orang yang merugikan kita sekalipun, itu menjadi satu paket. Tetap semuanya ditujukan kepada Allah.
Dan purity-nya, kemurniannya tergantung kembali kepada hati masing-masing. Apakah ketika dia memberikan itu dengan hati yang masih gundah gulana, atau bukan hanya terikat pada tradisi yang saya sudah jelaskan di bagian depan, bahwa mereka sebagai masyarakat Yahudi, mereka memberikan itu kepada Allah dengan sukacita dan sukarela. Walaupun di satu titik tertentu ketika mereka tidak bisa memberikan karena kondisi yang begitu nyata sehingga akhirnya anaknya, istrinya, bahkan dirinya harus menjadi budak sekalipun. Tapi semua tindakan yang mereka lakukan, mereka percaya bahwa Allah tetap menerima kemurnian hati mereka. Sehingga jelas bagi kita secara luar biasa jeratan yang dibuat oleh beberapa kelompok orang ini justru dipakai oleh Yesus untuk mencerahkan, memurnikan sekian banyak gangguan yang ada dalam hidup ini, yang membuat kita merasa kita melakukan sesuatu dan seakan-akan memberi energi yang negatif atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang menekan atau menindas justru merajalela. Ternyata sudut itulah yang ditolak. Apapun yang mereka lakukan, motif memberikan kepada Allah tidak bisa digoncang, tidak bisa diganggu, tidak bisa dibatalkan dan diruntuhkan begitu saja. Jadi lengkaplah sudah. Mereka tetap memberikan kepada Allah apa yang harus dikembalikan kepada Allah. Dan semua yang mereka lakukan, bahkan untuk yang tidak layak sebetulnya secara manusiawi, menjadi layak adanya karena mereka tetap tujukan kepada Allah. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah kita dalam kehidupan yang nyata hari ini, untuk gereja kita, untuk negeri kita, apakah kita semua tetap memberikannya itu demi dan untuk Allah? Kiranya Tuhan memberkati Anda untuk merenungkan lebih dalam. Amin.